Salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dipertemukan Allah dalam kegiatan pengajian rutin kita setiap malam Kamis, setiap malam Rabu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqamah menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau sampai akhir hayat kita, dengan harapan ketika kita kembali kepada Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ayat yang saya bacakan di awal tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa tugas manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Dalam sehari kita diberikan Allah waktu 24 jam. Sama jatah waktu kita yang hadirin semuanya. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, jatah waktu yang diberikan Allah itu sama. Yang membuat kita berbeda di hadapan Allah adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang 24 jam itu. Dihadapkan dengan tugas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada waktu yang boleh kita lewatkan tanpa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara ibadah, tentu tidak ibadah mahdhah saja, tidak sholat, tidak puasa, tidak ibadah haji, tetapi ibadah secara umum adalah semua yang kita lakukan. Yang kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim dan yang kita harapkan adalah Allah, maka yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Oleh karena itu apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, keseharian kita, ketika itu kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu bernilai ibadah. Ibu-ibu yang di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, maka itu adalah ladang ibadah. Suami yang bekerja di luar, apapun profesinya, ketika kita berangkat mengawali pekerjaan itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan yang kita harapkan adalah ridha Allah, maka itulah ladang ibadah kita. Ketika orang ditanya, atau bahkan kita kalau ditanya orang, macam-macam motivasi dan tujuan kita dalam melakukan ibadah ini. Ada orang ditanya, saya tengok rajin kali ibu ikut pengajian, apa yang ibu cari? Dia bilang, aku cari pahala. Ketika ibadah yang kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan pahala, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan, sekecil apapun amal itu, akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pahalalah yang menjadi tujuan kita dalam melakukan ibadah, maka rumusnya semakin sulit kita melakukan ibadah, semakin berat ibadah yang kita lakukan itu, maka semakin besar ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hormati, ada sebuah kisah seorang sahabat Nabi namanya Sauban. Sauban ini jarak rumahnya dari Masjid Nabawi itu 3 jam jalan kaki. Tapi luar biasanya Sauban ini tidak pernah absen berjamaah, terutama subuh dengan Rasulullah SAW. Nabi kalau mau sholat itu kebiasaannya dia lihat itu sahabat-sahabat yang hadir, dia cek satu-satu sambil meluruskan saf.
Ketika ada yang tak hadir, ditanya sama Nabi. Ketika itu Sauban tidak hadir. Biasanya Sauban itu kalau hadir sholat subuh, dia di sebelah kiri pojok Masjid Nabawi. Tengok Nabi, Sauban tidak ada. Ditanya sama Nabi, mana Sauban? Sahabat yang hadir ini tidak tahu kenapa Sauban tidak hadir. Kata Nabi, karena Sauban belum hadir, kita tunda sholat jamaahnya sebentar. Kita tunggu Sauban. Kan luar biasa nih. Sauban ini tidak pernah tinggal sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW. Sehingga ketika dia tidak hadir, sholat subuhnya ditunda sesaat, menunggu kehadiran Sauban. Ditunggu, Sauban tak hadir. Kata Nabi, kalau begitu kita sholat saja sekarang. Habis sholat kita datang ke rumah Sauban. Sholat selesai, maka Nabi dan para sahabat pun berangkat menuju rumah Sauban. Sampai di kediaman Sauban, ditanya Rasulullah istrinya, wahai istri sahabatku, kemana Sauban? Kenapa tak hadir dari pagi subuh berjamaah? Ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, Sauban telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa ini Bapak Ibu yang kami hormati. Ketika kita tidak hadir di masjid, kata Pak Imam, tunggulah waktu. Biasa datang dia. Tak datang kita pengajian, kata jamaah yang lain, tunggu Bapak itu sebentar lagi mungkin dia datang. Biasanya tak berhasil. Ini luar biasa. Jangan pula sebaliknya. Datang awak ke masjid di setiap orang. Astagfirullah. Kenapa? Islam yang rupanya kawan itu katanya. Karena selama ini memang tak pernah nampak hadirnya pas sholat Idul Fitri saja. Jadi orang berdosa selama ini sama Pak. Diputir orang itu tak Islam. Dibilang Islam ke masjid tak pernah. Dibilang tak Islam ke gereja pun tak pernah. Tahu-tahu hadir pada saat sholat. Orang istimewa, astagfirullah. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa tak datang kita, ditunda. Yang akan dilakukan itu karena kita ditunda. Singkat cerita Bapak Ibu yang menghormati, kata istrinya, Sauban tidak hadir ke masjid karena dia telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, apa terakhir kali diucapkan Sauban sebelum meninggal dunia? Ada 3 kalimat yang dia ucapkan. Seandainya masih jauh, seandainya yang terbaru, seandainya seluruhnya. Kata Nabi, tahu dia maksud ucapan Sauban ini? Kata sahabat, tidak tahu ya Rasul. Kata Nabi, seandainya lebih jauh, ketika Sauban menjelang kematiannya, Allah perlihatkan ganjaran amalan yang dia dapatkan sepanjang hidupnya. Diperlihatkan Allah, ini loh Sauban, hasil dari amalmu ketika hidupmu. Dilihat oleh Sauban, Bapak Ibu yang menghormati. Ketika dia lihat ganjaran amal itu, apa kata Sauban? Seandainya lebih jauh rumahmu dari masjid, pasti lebih banyak yang kudapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya 3 jam perjalanan itu, ketika kita mati, ternyata itu kurang jauh. Kenapa? Semakin jauh kita datang ke tempat kita berjamaah, maka semakin besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang hadir ini, yang paling jauh rumahnya itu yang paling banyak mendapatkan pahala. Siapa yang paling jauh rumahnya? Kayaknya saya. Ya, kayaknya saya yang paling jauh. Jadi berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa rumus ketika ibadah dalam rangka untuk mencari dan mendapatkan pahala semakin sulit, semakin berat. Ketika kita melakukan ibadah itu, maka semakin besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, seandainya yang terbaru, itu diucapkan Sauban. Apa yang dialami oleh Sauban ketika itu? Kata Nabi, ketika dia berangkat dari rumahnya menuju masjid, dia menemukan seseorang yang kedinginan dalam perjalanan. Tanpa pikir panjang Sauban, dia buka bajunya yang sebelah luar, dia berikan kepada orang itu. Ketika diperlihatkan Allah ganjaran dari amalan itu, maka dia menyesal. Kalau tahu begini ya Allah, yang sebelah dalam yang aku kasihkan. Kenapa? Ternyata yang di sebelah dalam itu lebih bagus daripada yang di sebelah luar yang dikasih. Artinya, semakin berkualitas yang kita berikan, maka semakin besar pula ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, seandainya seluruhnya. Kata Nabi, ketika Sauban mau memakan roti yang sudah diberikan istrinya, datang pengemis meminta-minta kepada Sauban,
tanpa pikir panjang sabar. Dia bagi dua itu roti, separuh untuk penghuni, separuh untuk dirinya. Kan dah wajar lah itu. Bukan dikasihkannya, dimakannya semua. Separuh dibikinnya untuk pengemis, separuh untuk dirinya. Ketika diperlihatkan Allah ganjaran dari amalan itu, maka Sauban pun menyesal. Kalau tahu begini, ya Allah, aku ingin seluruhnya aku kasihkan, pasti lebih besar yang aku berikan kepada. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang hormat. Ketika ibadah dalam rangka untuk mendapatkan pahala, maka semakin sulit, semakin berat, semakin besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekah itu pun begitu. Semakin besar yang Allah kasihkan, semakin ikhlas kita memberikan itu, maka semakin besar nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada orang ketika ditanya apa motivasi, apa tujuan Bapak Ibu beribadah, ada orang bilang, aku pengen masuk surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka beramal soleh, maka tempat kembalinya nanti adalah surga firdaus. Ketika ada orang yang beribadah, ketika ada orang yang beramal ingin mendapatkan surga, maka itu pun tak salah. Karena memang Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beramal soleh itu akan diberikan ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu rindu dan ingin kita untuk masuk ke surga itu? Kata Nabi, surga itu nikmat yang luar biasa yang kita tidak pernah rasakan kenikmatan itu di dunia ini. Kenikmatan apapun yang pernah kita alami dalam kehidupan ini, itu tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang Allah janjikan lewat surga. Makanya kita pengen, ingin dimasukkan Allah dalam surga. Saya kira sepakat kita yang hadir ini bahwa kita ingin nanti kalau mati masuk ke dalam surga. Betul Bapak Ibu? Mau ya Bapak Ibu masuk surga? Enggak, ini serius ini. Ada yang mau berangkat habis pengajian nih? Nah, kan enggak. Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian yang ketiga, ada orang ketiga dia bilang karena aku takut masuk neraka. Dan kita habis sholat semua ketiga. Ada orang ketiga ditanya kenapa rajin ibadah? Dia bilang karena aku takut masuk neraka. Makanya kita habis sholat semua wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita minta keselamatan, minta perlindungan dari Allah supaya tidak dimasukkan Allah ke neraka. Kenapa kita enggak mau masuk ke neraka? Kenapa kita takut masuk ke neraka itu? Karena neraka itu katanya ngeri. Kata Al-Qur'an. Saya tanya Bapak Ibu, mana lebih takut Bapak Ibu, api neraka atau api dunia? Mana kita takut? Kalau jawaban sekolahnya memang kan neraka, jawaban sekolahnya. Tapi nyatanya kita tengok tak begitu. Penting. Ilustrasi begitu. Adalah orang bakar ban di depan masjid. Berani Bapak Ibu dekat? Berani. Bahkan ketika ada kebakaran orang bilang, diteriaki orang, jauh kalian, jauh, nanti terbakar. Api dunia kita hindari, api neraka. Tiap hari kita melangkah mendekat ke neraka itu. Dengan apa? Dengan dosa yang kita lakukan setiap hari. Bukankah ketika kita melakukan dosa itu artinya bahwa kita melangkahkan kaki kita ke neraka? Makanya saya bilang, mana lebih takut kita api dunia, api neraka? Kok jawabannya supaya aman awal, supaya lulus, api neraka. Tapi nyatanya saya tengok, lebih takutnya kita api dunia ini ketimbang api neraka itu. Bapak Ibu yang hormati. Kemudian muncul pertanyaan. Kalau pahalalah yang ingin kita dapatkan, surgalah yang ingin kita cari, nerakalah yang kita hindari, bagaimana kira-kira model amal yang bisa mendapatkan itu semua? Satu kisah, seorang ahli ibadah, umurnya 500 tahun. Dalam sujudnya dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, matikanlah aku dalam keadaan yang bersujud, bangkitkan aku nanti dalam keadaan yang bersujud. Doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dia mati ketika bersujud dan dibangkitkan dalam keadaan sujud. Ketika dia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku karena rahmat dan kasih sayangku. Tapi dia bilang sama Allah, wahai Allah,
masukkanlah aku ke surga karena ibadahku yang 500 tahun. Kata Allah, masuklah ke surga karena rahmat dan kasih sayang. Tapi dia terus minta sama Allah supaya surga itu dimasukkan ke dalamnya karena ibadahnya 500 tahun. Tapi kata Allah, masuklah ke surga karena rahmat dan kasih sayang. Tapi terus dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, masukkan aku ke surga karena ibadahku 500 tahun. Kata Allah, wahai malaikat, kau timbang dulu ibadahnya 500 tahun itu. Bandingkan dengan satu penglihatan yang aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang Bapak Ibu yang dihormati. 500 amal, satu nikmat penglihatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 500 tahun ibadah tak mampu mengalahkan satu nikmat penglihatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita ini, ada harapan kita masuk surga? 500 tahun ibadah ditimbang dengan satu penglihatan yang Allah kasih, tak mampu mengalahkan nikmat penglihatan itu. Akhirnya kata malaikat, saya masuk ke neraka. 500 tahun ibadah masuk neraka. Ini mata ini nikmat yang luar biasa ini Bapak Ibu. Jangankan mata ini ditutup Allah, lampu mati aja pergi kepala. Baru mati lah. Apalagi mata di mana? Luar biasanya mata ini ada sensornya itu. Ada sensornya mata ini. Kita tadi bagi kue masing-masing kan? Coba kalau tak ada sensornya mata ini, kue hawa juga. Tapi karena ada sensornya mata ini tahu, oh ini bagian tadi nampak. Bayangkan kalau tak ada sensor dari Allah Subhanahu wa taala, anak orang terakhir dibawa ke rumah, rupanya bini orang. Tak tahu apa. Tapi dibikin Allah sedemikian rupa. Ternyata ibadah yang 500 tahun itu tak mampu mengalahkan satu nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita baru berapa tahun kita rajin sholat ini? Sejak umur berapa kita rajin sholat? Sejak umur berapa kita sholat tepat waktu sholatnya? Sejak umur berapa kita sholat tepat waktu sholatnya? Kita laksanakan sholat itu berjamaah di masjid. Sejak kapan kita sholat berjamaah di masjid yang ketika kita sholat khusyuk fokus kita ingat sama Allah? Sejak kapan kita ketika sholat itu khusyuk fokus ingat sama Allah yang diterima Allah sholat kita? Ini yang mau kita andalkan untuk masuk dalam surga itu. Kalaulah bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jauhlah surga itu dari kita. Disinilah letaknya keadilan Allah itu. Bukan persoalan seberapa banyak saja ibadahmu. Kalau banyaklah yang menjadi ukuran orang masuk surga, umat Muhammad ini umurnya sedikit, 60 sampai 70 tahun. Sementara umat-umat terdahulu ratusan tahun usianya. Kalau banyaklah yang menjadi ukuran, kecillah kemungkinan umat Muhammad ini masuk surga. Kenapa umurnya sedikit? Tetapi disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah itulah yang menentukan surgakah kita, nerakakah kita. Jadi kita hidup nih dalam rangka melaksanakan ibadah itu, tujuan tertinggi untuk mendapatkan ridho. Kalau sudah ridho Allah, surga itu kecil sama Allah. Kalau Allah sudah ridho, pahala itu mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah ridho, neraka itu sudah tak sulit bagi Allah untuk menyelamatkan kita dari situ. Maka tujuan tertinggi ibadah yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ridho Allah itu kita dapatkan? Tentu lewat ibadah. Tentu lewat ibadah yang kita lakukan. Nah, ibadah yang kita lakukan itu agar turun ridho Allah itu, maka ibadah itu harus kita lakukan lillahi ta'ala. Allah yang mendasari kita melakukan ibadah, jangan yang lain. Jadi bahasa saya sering saya bilang begini, jangan sempat kita hidup ini capek budaya. Berkurban orang kurban juga apa? Ke masjid orang ke masjid apa? Tapi ada unsur lain, bukan Allah yang mendasari kita melakukan itu. Ini yang aku bilang capek budaya. Begitu kita kembali kepada Allah, kebahagiaan tertinggi ketika amal yang kita lakukan itu walaupun dia sedikit, walaupun dia kecil, tapi ada nilainya di hadapan Allah. Sebaliknya, yang mengecewakan kita itu ketika amal yang kita lakukan ini
Ternyata bukan Allah yang mendasarinya. Ketika kita kembali kepada Allah, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia yang duluan dimasukkan Allah nanti ke neraka. Golongan pertama orang yang mati syahid. Ketika ditanya Allah, wahai hamba, kau gunakan apa nikmat yang kau kasih? Dia bilang, nikmat yang kau kasih itu kugunakan dalam rangka untuk bersyukur. Aku berangkat perang dan aku mati di dalam peperangan itu, dan itu kulakukan semata-mata karena-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Kau dusta. Aku tahu bahwa kau berangkat perang itu bukan karena aku, tapi karena kau ingin mendapatkan sebutan syahid. Dan semua orang sudah mendiskusikan kehebatanmu. Kau syahid, semua orang sudah mengatakan itu. Tapi karena itu kau lakukan bukan karena aku, kata Allah. Malaikat saya masuk neraka. Padahal mati syahid, orang sudah bilang, enak kali, wajah mantap kali syahid, kata orang. Ternyata Allah kan tak bisa kita disuntai, Bapak Ibu. Apakah Allah yang mendasari kita melakukan satu amalan itu, atau ada unsur-unsur lain? Allah kan tahu dia hati kita itu. Allah tahu. Kemudian yang kedua, orang yang suka berinfak, orang yang dermawan. Ketika ditanya Allah, wahai hamba, kau gunakan apa nikmat yang kau kasih? Dia bilang, nikmat yang kau kasih Allah, kusumbang masjid, kubantu orang-orang yang membutuhkan, pesantren kubantu, dan semata-mata itu kulakukan karena ya Allah. Apa kata Allah? Engkau dusta. Saya tahu bahwa itu kau lakukan bukan karena aku, Allah. Tapi kau ingin mendapatkan sebutan di kampung itu, kaulah yang paling dermawannya. Dan itu sudah kau dapatkan. Di sepelosok kampungmu itu sudah membicarakan kedermawananmu. Tapi karena itu kau lakukan bukan karena aku, kata Allah. Malaikat saya masuk neraka. Ini yang aku bilang, capek bergaya itu, duit dah habis. Habis duit, tapi kalau ada nilainya, itu tidak ada apa-apanya untuk yang habis. Ini dah duit habis. Bukan Allah yang mendasarinya. Kembali kepada Allah, tidak ada nilainya. Bahkan gara-gara itu kita masuk neraka. Kemudian seorang yang belajar Al-Quran, ketika ditanya Allah, kau gunakan apa nikmat yang aku kasih? Aku belajar Al-Quran dan aku mengajarkan Al-Quran, dan itu kulakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, engkau dusta. Itu kau lakukan supaya kaulah yang ahli Al-Quran. Itu yang menjadi dasar melakukan itu. Akhirnya dimasukkan ke neraka. Tentu Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak menginginkan itu semua. Oleh karena itu, mari kelola hati kita ini, dudukkan hati kita ini agar ibadah yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Ikhlas itu tak bersuara, tak berhuruf. Kalau ada orang bilang, aku ikhlas sekali menolong Subulanti, itulah yang tak ikhlas. Itulah yang tak ikhlas. Ikhlas itu pekerjaan hati. Hati ini yang tahu hanya kita dan Allah SWT. Orang lain tak tahu hati kita ini. Tak selamanya yang keluar ini itulah cerminan hati kita. Tak selamanya. Belum tentu orang senyum itu sayang sama kita, suka sama kita. Belum tentu, Pak. Karena di depan orang ramai yang terpaksa dia senyum. Dalam hatinya, muak kali menawar. Tapi karena di depan orang ramai, paksa-paksakannya juga kita senyum. Jadi jangan larut dengan senyuman orang lain. Hati kita ini yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang bisanya yang dalam hati ini sama dengan yang di luar, bisa. Bahasanya kalau mau senyum aja ibu itu berarti baru cair. Nah, bisa juga itu. Kan bisa juga begitu kan? Tapi tidak selamanya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam rangka untuk menjaga kerahasiaan dari amal kita itu, untuk menjaga keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Salatlah kau di rumahmu kecuali salat wajib lakukan masjid. Artinya ibadah-ibadah tambahan ini disuruh Nabi untuk kita kerjakan, jangan di hadapan orang. Dalam rangka apa? Menjaga kerahasiaan dari amalan kita itu. Makanya sholat sunnah itu dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, supaya rumah juga punya hak. Kata Nabi, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka kasih hak dia untuk bisa kita sholat sunnah dari rumah.
sholat wajib kita laksanakan di masjid. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu kisah bagaimana ketika orang melakukan satu amalan yang bukan Allah yang mendasarinya. Seorang murid, dia punya pekarangan rumahnya itu, tanamnya lah singkong. Ketika panenlah singkong itu, panen singkong itu, teringat dia sama gurunya, masukkannya plastik, diantarkannya rumah gurunya. Guru, ini ada sedikit rezeki panen singkong aku depan rumah. Kata gurunya, alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Rupanya gurunya ini punya kebiasaan, Bapak Ibu, kalau ada orang yang antar makanan ke rumahnya, kalau ada makanan di rumahnya, dia kasih mengantar itu. Kata guru ini sama bininya, datang si Polan yang antar ubi, apa yang ada di belakangmu? Kata bininya, ada di bang kambing bang, saya ada satu ekor lagi, udah kasih kalah kambing sama dia. Pulanglah ini kawan dibawa kambing dari rumah gurunya. Kata dengan murid yang satu lagi, bro dari mana bawa kambing? Tapi pada singkong aku tadi di depan rumah, wantar satu kantong ke tempat guru. Alhamdulillah kasihnya kambing. Pikirlah kawan ini, berangkatlah dia ke kampung Lala, beli buah apel, buah anggur lah di situ. Bawanya satu kantong, diantarkanlah ke tempat guru. Guru ini ada rezeki sikit tuh guru. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik, kata gurunya. Dek, ini datang sekolah yang antar buah. Apa yang ada di belakang itu? Kasih dulu sama dia. Kata gurunya, kata murid, kata istrinya tadi, ada ini bang singkong yang dibawa siapa semalam. Udah kasihkanlah sama dia singkong itu kan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sesuatu yang kita lakukan karena Allah atau karena ulah. Kalau Allah yang mendasarinya, dapat dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau dunia yang mendasarinya bukan Allah, dapatnya dunia saja. Sama kita hadir malam ini. Kalau Allah yang mendasari kita hadir di sini, maka dapat dua-dua. Gue dapat, pahala dapat. Tapi kalau dunia, aku capek, suntuk kali aku di rumah, tahu ke masjid, tak jumpa nanti sama bapak pulang. Kalau itu yang mendasarinya, Allah tak dia dapatkan, yang dapatnya gue aja. Gitu. Kalau dunia yang kita cari, dapatnya dunia. Itu pun belum tentu, barangkali dunia pun tak dapat. Tapi kalau Allah yang mendasari kita melakukan itu, paket lengkap dikasih Allah. Allah kita dapatkan ganjarannya dari Allah, dunia akan kita dapatkan. Betapa sering kita ini dikecewakan ketika kita melakukan sesuatu itu berharap dengan manusia. Betapa sering kita dikecewakan orang. Ya, dapat kabar kita, kawan SMP awak dulu dah sukses jadi Medan ini. Cari nomor teleponnya. Udah jadi orang hebat ya, orang sukses dia. Cari nomor teleponnya. Pengen kan ya ketemu. Yang dalam otak awak itu kalau ketemu nanti cair lagi, kan gitu. Dihubungi, bro di mana posisi? Aku di sini. Bisa kita ketemu? Bisa. Ketemulah di satu tempat. Begitu jumpa pertama, kalau dah nyetel dia, mak susah kali sekarang katanya. Awak pun stres, mak udah di awalnya sudah nggak cair di pikiran. Memang betul nggak cair. Ketika kita berharap kepada selain Allah, siapkan diri kita untuk kecewa. Tapi ketika Allah yang mendasari kita melakukan itu, maka insya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah perintahkan dia untuk menyembelih putra kesayangannya sendiri, tanpa pikir panjang Ibrahim alaihissalam laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan Nabi Ibrahim ini langsung dibalas Allah di dunia ini. Anaknya tak jadi disembelih, diganti dengan seekor kibas. Anak selamat, perintah Allah sudah dilaksanakan. Ikhlas, kes dibalas Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali ketika kembali ke rumah, dia tanya Fatimah, apa yang ada di rumah kita untuk kita makan? Kata Fatimah, tak ada lagi apa-apa bang. Inilah ada 6 dirham lagi bang untuk makanan Hasan dan Husain. Balas ini 6 dirham ini berbelanja ke pajak. Dikasihlah 6 dirham itu, berangkat dia ke pajak. Di perjalanan datang orang meminta kepada Ismail, kepada Ali, Tuan, sudah berapa hari tak makan, lapar Tuan, bantu aku. Tanpa pikir panjang Sayyidina Ali 6 dirham ini, tak teringat dia itu untuk anaknya, langsung dia kasihkan 6 dirham itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lama kemudian datanglah seseorang membawa seekor unta. Tuan, saya butuh uang, tolonglah bayar dulu unta ini.
Kata Sayyidina Ali, aku tak punya duit. Kalau enggak tuan jualkan aja ini. Sama aku nanti 100 dirham aja. Silahkan tuan jual berapa. Kalau begitu janji, kata Sayyidina Ali. Dia ambil lagi unta ini dari seseorang itu, dibawa ke pajak unta ini. Belum sampai lagi ke pajak, datang seseorang. Tuan, dijual itu unta yang aku jual. Berapa? Berapa cocoknya kira-kira Sayyidina Ali sampai ke sana? Akhirnya dilah di harga 300 dirham. Bayangkan, 6 dirham habis, dapat 300 dirham, 100 dirham harus dikembalikan kepada pemilik awal. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang kami hormati, berangkatlah Sayyidina Ali ini ke rumah baginda Rasulullah SAW. Dia ceritakanlah apa yang dialami itu. Ternyata Rasulullah SAW sudah tahu cerita itu sebelum diceritakan Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, tahu kamu enggak siapa yang bawa unta sebelum menjualkan 100 dirham? Enggak tahu ya Rasul. Itu adalah malaikat Jibril. Yang membayar unta 300 dirham itu kau tahu siapa? Tidak tahu ya Rasul. Itu adalah malaikat Mikail. Dikirim Allah Subhanahu untuk malaikat Jibril. Yang membayar unta 300 dirham itu kau tahu siapa? Tidak tahu ya Rasul. Itu adalah malaikat Mikail. Dikirim Allah Subhanahu untuk mengganti yang 6 dirham yang dilakukan dengan ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka cash dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mengajak nih, kelola betul hati, dudukkan hati kita ini supaya ibadah yang kita lakukan sekecil apapun itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ahli ibadah, dia sedang beribadah, sedang berzikir, datanglah orang mengadukan satu persoalan kepada si ahli ibadah. Tuan, ada orang menyembah pohon besar di sana Tuan. Mendengar itu si ahli ibadah ini, langsung dia ambil kampaknya, berangkat dia menebang pohon itu. Tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dia ambilnya kampak, menebang pohon itu. Di tengah jalan seorang iblis tua menyamar, mencegah si bapaknya. Bapak mau kemana? Saya mau menebang pohon. Karena ada orang yang menyembah pohon. Itu tidak boleh. Yang harus disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, ngapain kau urus-urus? Sudah ada yang mengurus itu. Kan sudah diturunkan Tuhan, Nabi, Rasul. Kau tugas beribadah aja, udah kau pulang saja ke rumah. Kau usah ngurus yang begitu-gitu. Bapak ini tak mau. Dia berangkat untuk menebang pohon. Akhirnya berkelahi sama iblis. Berkelahi sama iblis. Tentu iblis itu kalah. Kalah iblis itu. Berangkat dia dengan semangatnya menebang pohon itu. Nah, di perjalanan dicekap lagi sama si iblis. Udahlah, kau pulang aja. Ngapain kau habis-habis waktu? Bagus kau ibadah di rumah, kau berzikir. Yang itu ngapain kau urusin? Nanti kalau kau tebang pohon itu, kau akan mendapat perlawanan dari orang-orang yang menyembah pohon. Bagus kau pulang aja. Tak mau dia, berkelahi dan kalah iblis. Kali ketiga Bapak Ibu, ketika dia mau berangkat menebang pohon itu, datang lagi iblis itu mencari. Udahlah bro, pulang aja lah. Gini aja. Kau kan hidupmu pas-pasan juga aja. Tengok kata kawan ni kan, kata iblis. Bagus kau pulang ke rumah, besok pagi begitu kau bangun dari tidurmu, di bawah bantalmu itu sudah cair 10 dinar. 10 dinar. Begitu? Ya. Pulanglah dia. Pulang dia, singkat cerita dia tidur, kemudian bangun pagi, di temunya sudah ada 10 dinar. Alhamdulillah. Bisa dia gunakan untuk kebutuhannya, keluarganya, dan untuk keperluan yang lain. Hari kedua bangun temunya cair lagi. Iya kan? Hari kedua cair. Begitu hari ketiga tak ada lagi, tak cair lagi barang itu. Akhirnya, ini punya rumahnya Tuhan cuma 2 hari aja cairnya katanya. Hari ketiga tak cair lagi. Diambilnya kampaknya, berangkat lagi dia menebang pohon itu. Gak bisa ini tebang aja pohon itu. Begitu berangkat dia menebang pohon itu, jumpa lagi sama iblis, berkelahi lagi situ. Tapi kali ketiga ini dia kalah sama iblis. Kenapa? Karena motivasinya sudah berbeda. 2 kali dia berangkat menebang pohon Allah yang mendasari perjalanan itu. Kali ketiga bukan Allah tapi dunia, karena ingin mendapatkan tebusan. Maka dia kalah. Bapak Ibu yang hormat, dasari amalan pekerjaan yang kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah yang akan kita harapkan untuk memberikan ganjaran.
Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya katakan bahwa lelah kita hidup ini ketika melakukan sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sering kita dikecewakan oleh manusia dalam kehidupan, tapi itu pun kita tak pernah kapok-kapok. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita tidak lelah dalam hidup ini, sulit hati kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang mendasari, sekecil apapun yang kita lakukan akan diberikan ganjaran pahala, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka untuk mencari ridho Allah, pertama ibadah, kedua ibadah itu lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang Bapak Ibu yang kami hormati, nyumbangnya tak seberapa tapi curiganya yang luar biasa. Padahal ketika kita berbuat kebaikan, orang ikhlas itu ketika dia berbuat kebaikan, dia tidak berharap balasan dengan manusia. Maka jangan berhenti berbuat baik, teruslah berbuat baik, sekalipun orang tak menganggap kebaikan kita itu, sekalipun orang tidak membalas kebaikan itu, teruslah berbuat baik. Kenapa? Karena kita tidak berharap balasan dengan orang. Ketika kita berbuat baik, kita butuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang lucunya kita kan begitu, berhenti awak beramal gara-gara orang lain tak mau berbuat baik. Ini yang saya sampaikan bulan puasa kemarin. Kita ngantar bukaan sama orang, maunya nanti kalau 2-3 kali awak ngantar di situ nggak dibalasnya, berhenti awak ngasih. Ya kan? Abah yang punya ngantar udah 3 kali kosong terus baliknya, besok aku nggak mau lagi. Padahal kita yang butuh. Makanya kita harus ubah sekarang pola pikir. Kalau selama ini Bapak Ibu teman, kita membantu orang lain karena kita bilang orang itu butuh bantuan kita, salah kita. Salah kita. Ketika ada orang yang kita bantu, kita yang butuh membantu orang itu. Kenapa? Karena kita butuh amal, butuh nilai dari amal yang kita lakukan itu. Maka kita yang berbuat baik, bukan karena orang lain yang butuh bantuan kita. Kita yang butuh membantu orang. Bayangkan kalau kita punya kelebihan, tapi tidak ada orang yang bisa kita bantu. Apa gunanya kelebihan-kelebihan yang kita miliki? Justru disiapkan Allah orang yang untuk kita bantu, maka kita berterima kasih ada orang yang bisa kita bantu. Lewat kelebihan ini kita bisa beramal. Makanya begitu pun ketika kita hadir di pengajian, hadir datang sholat berjamaah, jangan kita hadir mengaji, hadir ke tempat-tempat pengajian seperti ini, kita tergantung dengan orang lain. Bawa aja yang datang tengok ngaji, tengok kawan itu nggak pernah yang ngaji, aku malas ngaji. Ini pola pikir yang keliru ini. Ini pola pikir yang keliru. Kenapa? Karena kita yang butuh dengan amalan itu, maka kitalah yang melakukan amalan-amalan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita pernah mendengar kisah seorang pelacur. Seorang pelacur menghancurkan diri itu adalah dosa besar. Tetapi ketika pelacur ini memberikan minum seekor anjing yang ketika itu kehausan, dia berikan anjing itu, dia dulu kan menolong anjing ini, apa yang dia dapatkan? Dosanya melacurkan itu diampuni Allah Subhanahu. Inilah ridho Allah itu. Inilah ridho Allah itu. Dosanya besar, tapi bersamaan dengan satu amalan yang menurut kita kecil amalan itu, tapi bersamaan itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya yang besar itu tadi mudah bagi Allah untuk mengampuninya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang hormati, sekali lagi saya mengajak kita semua, mari kelola hati kita ini, dudukkan hati kita ini, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendasari kita melakukan itu. Sekarang kalau bangun kita tengah malam, ada saja kawan yang mengirimi kita untuk bangun tahajud, WA, mari bertahajud. Itu bagus. Tetapi jangan sempat ketika kita membangunkan orang, setan masuk ke dalam hati kita supaya kita dianggap yang duluan bangun dari orang lain. Itu yang saya maksud. Sia-sia pekerjaan kita, pulsa kita habis, pahala tak dapat. Tetapi kita melakukan itu bismillah karena Allah, maka insya Allah akan ada nilainya di hadapan Allah. Terakhir, ibu-ibu yang rutin menyiapkan sarapan, menyiapkan makanan di rumah untuk suami yang akan berangkat tugas, maka dasarilah itu semua bismillah karena Allah. Jangan karena suami bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan, kecewa ibu nanti.
Ya, tapi kalau bismillah karena Allah, berarti sudah kita dapatkan ganti dari lelah kita bangun pagi. Tapi kalau karena suami, maka siapkan ibu kecewa. Suami bilang, deh, abang gak sempat sarapan, abang buru berangkat. Apa kata ibu? Gak dihargainya abang yang bangun cepat. Akhirnya kecewa. Tapi kalau bismillah, Allah yang mendasari kita melakukan itu. Tak sarapan suami, tapi ganjaran dari bangun cepat kita itu sudah diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu akan hormati, barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau memang masih ada waktu nanti kita tanya jawab, kami persilakan. Masih ada waktu, Pak? Masih. Silakan. Belum paham kali saya pertanyaannya. Si A ini meninggal, ibunya meninggal, dulu anaknya meninggal, ibunya nyusul setelah 2 minggu anaknya meninggal. Ya. Oke, baik. Berarti pertanyaannya, apakah boleh digabungkan untuk penghataman Al-Quran? Boleh lah. Boleh. Ya. Yang jadi pertanyaan itu tadi, bagaimana untuk mendoakannya, gitu kan? Kalau disamakan dia sementara waktu meninggalnya berbeda, ya tidak apa-apa. Bisa disamakan dia untuk waktu penghatamannya. Tinggal pada saat kita berdoa itu, dia menyebutkan, ya. Itu. Jadi di mana tidak bolehnya? Mohon maafnya, tak dihatamkan aja boleh. Kan tak wajib menghatamkan itu kan? Nah, itu. Jadi tetap diperbolehkan. Jadi nggak usah kita meruncing persoalan itu, ya. Bagi yang berkeyakinan bahwa itu bisa, ya kita laksanakan saja. Gitu Bu ya. Ya. Silakan, ada yang lain Pak. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sambil menunggu waktu nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamas al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina